Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 4 mata kuliah Ilmu Kalam yang beranggotakan Siti Musaropah, Pipit Fitrianingsih, dan Ahmad Fauzi akan menjelaskan mengenai aliran Jabariyah dan aliran Qadariyah. Langsung saja kita ke pemaparan materi. Selamat menyimak. Oke, baik teman-teman. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzi. Saya akan menjelaskan tentang aliran Jabariyah. Nama Jabariyah berasal dari Jabara yang mengandung arti memaksa. Dalam aliran ini terdapat bahwa manusia mengerjakan perbuatannya dalam keadaan terpaksa. Dalam istilah Inggris, paham ini disebut fatalism atau predestination. Fatalism adalah kepercayaan bahwa nasib menguasai segala-galanya, sedangkan predestination adalah takdir. Menurut Al-Sharotani, Jabar adalah sebuah doktrin yang menolak bahwa dalam realitas sebuah perbuatan disebabkan oleh manusia dan menganggapnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut ke poin B, latar belakang lahirnya aliran Jabariyah. Aliran Jabariyah berkembang pada masa Bani Umayyah yang memiliki banyak pendukung. Sebagian ahli mengatakan yang mula-mula menganut paham ini adalah sekelompok orang Yahudi. Mereka mengajarkan kepada sekelompok umat Islam. Yang mula-mula menyerukan kepada umat Islam adalah Ja'ad ibnu Dirham di daerah Basrah, Damaskus. Kemudian diteruskan oleh penganutnya Jaham ibnu Safwan di Khurasan. Pendapat yang lain mengatakan bahwa paham ini diduga telah muncul sejak sebelum agama Islam datang ke masyarakat Arab. Harun Nasution menjelaskan bahwa dalam situasi demikian masyarakat Arab tidak melihat jalan untuk mengubah keadaan di sekeliling mereka sesuai dengan kehidupan yang diinginkan. Mereka merasa lemah dan menghadapi kesukaran hidup. Artinya, mereka banyak tergantung dengan alam sehingga menyebabkan mereka kepada paham fatalisme. Dalam aliran Jabariyah, para ulama memasukkan pembicaraan tentang ketentuan dan kemampuan manusia bersama dengan kekuasaan Allah. Sekelompok ulama berpendapat bahwa manusia bukanlah pencipta perbuatannya sendiri, dan perbuatan-perbuatannya itu sama sekali tidak dapat dihubungkan kepadanya. Menafikan adanya perbuatan manusia dan menyadarkan perbuatan itu kepada Allah, karena seorang hamba tidak memiliki sifat istitoah, kemampuan, kesanggupan, dan daya. Sebaliknya, semua perbuatannya merupakan manusia adalah keterpaksaan belaka atau majburah, tidak ada kekuasaan, kehendak, maupun usaha dari dirinya. Saya Siti Musaropah dengan NIM 1908205016 akan menjelaskan mengenai ajaran pokok aliran Jabariyah. Ajaran pokok aliran Jabariyah ini dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu kelompok yang pertama Jabariyah ekstrim, di mana doktrin Jabariyah ekstrim adalah pendapatnya bahwa segala perbuatan manusia bukan merupakan perbuatan yang timbul dari kemauannya sendiri, tetapi perbuatan yang dipaksakan atas dirinya. Ajaran pokok aliran Jabariyah ekstrim ini dikemukakan oleh para tokohnya, diantaranya yang pertama yaitu Jaham bin Safwan al-Khurasani, di mana dalam doktrin ajarannya ia mengatakan bahwa yang pertama surga dan neraka akan fana, tidak ada sesuatu pun yang kekal selamanya. Selanjutnya yaitu iman adalah pengenalan atau ma'rifat, dan kekufuran adalah ketidaktahuan atau al-jahl. Selanjutnya yaitu kalam Allah adalah baru dan bukan qadim. Nah, dari pendapat ini timbul pendapat dari kalangan sebagian ulama yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk.
Selanjutnya yaitu Allah bukan sesuatu, tidak pula bersifat mengetahui dan hidup. Ia berkata, saya tidak memberikan sifat kepada Allah, yang sifat itu boleh diletakkan kepada segala yang baru. Ajaran pokok selanjutnya yaitu menafikan bahwa Allah dapat dilihat pada hari kiamat. Nah, di antara pendapat Jaham bin Sofwan di atas dianut juga oleh aliran yang lain, yakni paham bahwa Al-Quran adalah makhluk dan menafikan sifat kalam pada Allah seperti paham Mu'tazilah. Tokoh selanjutnya yaitu Ja'ad bin Mirham, di mana dalam doktrin ajarannya ia mengatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk, oleh karena itu ia baru, sesuatu yang baru tidak dapat disifatkan kepada Allah. Selanjutnya, Allah tidak mempunyai sifat yang serupa dengan makhluk, seperti berbicara, mendengar, melihat, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu manusia terpaksa oleh Allah dalam segala perbuatannya. Kelompok selanjutnya yaitu Jabariyah moderat, di mana Jabariyah moderat mengatakan bahwa Tuhan memang menciptakan perbuatan manusia, baik perbuatan jahat maupun perbuatan baik, tetapi manusia mempunyai bagian di dalamnya. Nah, ajaran Jabariyah moderat ini dikemukakan oleh para tokohnya diantaranya, yaitu Husain bin Muhammad An-Najjar, di mana ia berpendapat bahwa Tuhan menciptakan segala perbuatan manusia, tetapi manusia mengambil bagian atau peran dalam mewujudkan perbuatan-perbuatan itu. Selanjutnya, Tuhan tidak dapat dilihat di akhirat kelak, akan tetapi An-Najjar mengatakan bahwa Tuhan dapat saja memindahkan potensi hati atau ma'rifat pada mata manusia, sehingga manusia dapat melihat Tuhan. Tokoh selanjutnya yaitu Zihar bin Amir, di mana Zihar berpendapat bahwa perbuatan manusia tidak hanya merupakan wayang yang digerakkan dalang. Manusia mempunyai bagian dalam melakukan perbuatannya dan tidak semata-mata dipaksakan dalam melakukan perbuatan karena manusia memiliki andil dalam melakukan dan berbuat. Selanjutnya yaitu aliran Qadariyah. Pertama, pengertian Qadariyah. Pengertian Qadariyah secara etimologis berasal dari bahasa Arab yaitu qadara, yang bermakna kemampuan dan kekuatan. Adapun secara terminologi atau secara istilah adalah suatu aliran yang percaya bahwa segala tindakan manusia tidak diintervensi oleh Allah Subhanahu wa taala. Aliran-aliran ini berpendapat bahwa tiap-tiap orang adalah pencipta bagi segala perbuatannya. Ia dapat berbuat sesuatu atau meninggalkannya atas kehendaknya sendiri. Aliran ini lebih menekankan atas kebebasan dan kekuatan manusia dalam mewujudkan perbuatan-perbuatannya. Dalam istilah Inggrisnya, paham ini dikenal dengan nama free will and free act. Mereka, kaum Qadariyah, mengemukakan dalil-dalil akal dan dalil-dalil nakli atau Al-Quran dan hadis untuk memperkuat pendirian mereka. Mereka memajukan dalil, kalau perbuatan manusia sekarang dijadikan oleh Tuhan, kenapa mereka diberi pahala kalau berbuat baik dan disiksa kalau berbuat maksiat? Padahal yang membuat atau menciptakan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi, istilah Qadariyah dinisbatkan kepada paham ini bukan berarti paham ini mengajarkan percaya pada takdir. Justru sebaliknya, paham Qadariyah adalah paham pengingkar takdir. Penyebab lebih dikenalnya penisbatan dan sebutan Qadariyah yaitu para pengingkar takdir. Selanjutnya yaitu sejarah munculnya aliran Qadariyah. Sejarah lahirnya aliran Qadariyah ini tidak dapat diketahui secara pasti dan masih merupakan sebuah perdebatan. Akan tetapi menurut Ahmad Amin, ada sebagian pakar teologi yang mengatakan bahwa Qadariyah pertama kali dimunculkan oleh Ma'bad al-Jauhani dan Ghailan ad-Dimashqi sekitar tahun 70 Hijriah atau 689 Masehi. Ibnu Nabatah menjelaskan dalam kitabnya sebagaimana yang dikemukakan oleh Ahmad Amin, aliran Qadariyah pertama kali dimunculkan oleh orang Irak yang pada mulanya beragama Kristen, namanya adalah Susan. Demikian juga pendapat Muhammad ibnu Syu'aib. Sementara W. Montgomery Watt menemukan dokumen lain yang mengatakan bahwa paham Qadariyah terdapat dalam kitab Ar-Risalah dan ditulis untuk Khalifah Abdul Malik oleh Hasan al-Basri sekitar tahun 700 Masehi.
Latar belakang timbulnya Qadariyah ini sebagai isyarat menentang kebijakan politik Bani Umayyah yang dianggap kejam apabila paham Jabariyah berpendapat Khalifah Bani Umayyah membunuh orang, hal itu karena sudah ditakdirkan oleh Allah. Hal ini merupakan topik kekejaman, maka paham Qadariyah mau membatasi qadar tersebut. Mereka mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adil, maka Allah Subhanahu wa taala akan Mereka mengatakan bahwa kalau Allah Subhanahu wa taala itu adil, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghukum orang yang bersalah dan memberi pahala kepada orang yang berbuat baik. Manusia harus bebas dalam menentukan nasibnya sendiri dengan memilih perbuatan yang baik atau yang buruk. Paham kepasrahan atau fatalisme yang dianut Jabariyah ditentang oleh Qadariyah. Aliran teologi yang dikenal rasional dan mendukung kebebasan manusia ini dipelopori seorang ulama Irak yang bernama Ma'bad al-Jauhani dan Ghailan ad-Dimashqi dari Syam. Paham Qadariyah berpendapat bahwa manusia memiliki kemampuan atas perbuatan-perbuatannya. Tokohnya yaitu Ma'bad al-Jauhani dan Ghailan ad-Dimashqi, sedangkan paham Jabariyah berpendapat bahwa manusia terpaksa tidak bebas memilih karena mereka tidak mempunyai kehendak dan kemampuan, tidak bisa apa-apa kecuali yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mempunyai kemampuan untuk mengerjakan sesuatu, tetapi semua perbuatannya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tokohnya yaitu Jaham bin Sofwan. Nama saya Pipit Fitrianingsih dengan NIM 19082055026. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai doktrin ajaran aliran Qadariyah. Doktrin ajaran aliran Qadariyah menurut Ahmad Amin dalam kitabnya Fajrul Islam menyebutkan bahwa pokok-pokok ajaran Qadariyah diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, orang yang berdosa besar itu bukan kafir dan bukan juga mukmin, tapi fasik, dan orang fasik itu masuk neraka secara kekal. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan amal perbuatan manusia, melainkan manusia yang menciptakannya. Dan karena itulah, maka manusia akan menerima pembalasan baik atas segala amal baiknya dan menerima balasan buruk atas segala perbuatannya yang salah. Maka Allah Subhanahu wa taala berhak disebut adil. Yang ketiga, kaum Qadariyah mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha Esa atau satu, dalam arti bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki sifat-sifat ajali seperti al-ilm, al-hayat, mendengar, dan melihat yang bukan dengan zatnya sendiri. Menurut mereka, Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui, berkuasa, hidup, mendengar, dan melihat dengan zatnya sendiri. Dan yang terakhir, kaum Qadariyah berpendapat bahwa akal manusia mampu mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk, meskipun Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan agama. Sebab katanya segala sesuatu ada yang memiliki sifat yang menyebabkan baik dan buruknya. Selanjutnya, dalam slide ini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan paham Jabariyah dan Qadariyah dalam dunia Islam masa kini. Masalah teologi dalam Islam telah melewati sekian banyak sejarah umat manusia dari abad klasik hingga abad postmodernisme. Wacana teologi Islam nyatanya tidak terlalu beranjak jauh dari bentuk lahirnya, baik tema maupun metodologinya. Teologi dapat berdaya guna bagi kehidupan manusia, sebab fungsi utama dari keilmuan teologi ini adalah mengarahkan manusia pada kehidupan yang baik dan benar. Dalam merespon tujuan tersebut, wacana teologi wajib mengikuti dinamika zaman, sebab jika tidak demikian, maka teologi dikatakan tidak fungsional terhadap daya hidup umat. Dengan demikian, wacana teologi harus berbanding lurus dengan sisi sejarah dan realitas umat. Realitas ini membuktikan bahwa daya fungsi teologi Islam di masa sekarang, baik Jabariyah maupun Qadariyah dan paham lainnya, tidak maksimal khususnya di kalangan masa Islam. Hal ini dikarenakan perkembangan wacana teologi Islam mengalami stagnansi pemikiran. Amin Abdullah melihat masalah tersebut diakibatkan oleh beberapa faktor. Di antaranya yaitu yang pertama adalah hilangnya daya kritis umat manusia
terhadap masalah-masalah keagamaan termasuk soal teologi. Kedua, akibat trauma perseteruan pemikiran Al-Ghazali dan Ibnu Rushd. Ketiga, akibat dominasi pemikiran syariah formalistik dan tidak berkembangnya pemikiran filosofis di kalangan umat Islam yang menghilangkan daya nalar umat dalam melahirkan ide-ide segar. Keadaan ini menjadikan pemikiran teologi umat Islam stagnan dan kehilangan tema di masa kini. Mungkin cukup sekian pemaparan dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.